teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ranting Ilmu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel ini bisa tumbuh lagi. Nyalakan lonceng biar kamu bisa dapat info terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ranting Ilmu. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal prediksi tentang SKB Penyuluh Pertanian berdasarkan Menpan RB nomor 35 tahun 2020. Soal-soal yang akan kita bahas berkaitan dengan materi pada video sebelumnya, video materi part 1 dan juga part 2-nya. Jadi, bagi teman-teman yang belum melihat video materi part 1 dan 2, harus tonton dulu ya. Untuk linknya ada di description box. Oke, untuk soal-soalnya kita lanjut ya. Soal yang pertama. Jenjang jabatan penyuluh fungsional pertanian kategori keterampilan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas A. Penyuluh pertanian mahir, penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian penyelia. B. Penyuluh pertanian terampil, penyuluh pertanian penyelia, penyuluh pertanian ahli muda. C. Penyuluh pertanian terampil, penyuluh pertanian mahir, dan penyuluh pertanian penyelia. D. Penyuluh pertanian mahir, penyuluh pertanian terampil, penyuluh pertanian madya. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, baik. Jawabannya adalah C. Penyuluh pertanian terampil, penyuluh pertanian mahir, dan juga penyuluh pertanian penyelia. Untuk yang berikutnya, berikut ini yang bukan merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil adalah A. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi. B. Melakukan penumbuhan poktan. C. Melakukan penyebaran informasi pertanian melalui tatap muka kelompok, ataukah D. Meningkatkan kelas kemampuan poktan dari kelas madya menjadi kelas utama. Jawabannya adalah D. Meningkatkan kelas kemampuan poktan dari kelas madya menjadi kelas utama. Soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian penyelia adalah A. Merumuskan program penyuluhan pertanian. B. Melakukan fasilitasi kemitraan poktan, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani dengan pihak lain. C. Melakukan penyiapan materi peningkatan kapasitas poktan, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Ataukah yang D. Meningkatkan kelas kemampuan gapoktan dari kelas madya menjadi kelas utama. Kira-kira apa jawabannya ya teman-teman? Ya, betul sekali. Untuk jawabannya adalah C. Melakukan penyiapan materi peningkatan kapasitas poktan, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Untuk yang C ini merupakan uraian kegiatan dari penyuluh mahir. Berikutnya, jenjang jabatan penyuluh fungsional pertanian kategori keahlian dari jenjang tertinggi sampai dengan jenjang terendah terdiri atas yang pertama, penyuluh pertanian ahli muda, ahli pertama, ahli madya, dan ahli utama. Yang B, penyuluh pertanian ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Yang C, penyuluh pertanian ahli madya, ahli utama, ahli madya, ahli pertama, dan ahli muda. Ataukah yang D, penyuluh pertanian ahli utama, ahli madya, ahli pertama, dan ahli muda. Jawabannya adalah yang B, penyuluh pertanian ahli utama, ahli madya,
ahli muda dan penyuluh pertanian ahli pertama. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama adalah A. Melakukan diseminasi informasi pertanian sesuai dengan kebutuhan. B. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan Gapoktan. C. Melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demonstrasi plot. D. Melakukan analisis hasil rekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan atau Gapoktan. Apa ya kira-kira jawabannya teman-teman? Nah, jawabannya adalah D. Melakukan analisis hasil rekapitulasi data, fasilitasi peningkatan skala usaha tani Poktan ataupun Gapoktan. Untuk yang D ini merupakan uraian kegiatan penyuluh pertanian untuk ahli muda. Soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli madya adalah A. Merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana serta pembiayaan Poktan atau Gapoktan. B. Melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui Demfarm. C. Melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Ataukah D. Merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan Poktan atau Gapoktan. Ya, betul sekali jawabannya adalah yang A. Merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan Poktan atau Gapoktan. Untuk penjelasannya, untuk uraian kegiatan yang B, ini merupakan uraian kegiatan ahli muda. Untuk yang C, melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian, merupakan uraian kegiatan untuk penyuluh pertanian ahli muda. Dan yang D ini merupakan uraian kegiatan untuk penyuluh pertanian ahli utama. Soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian mahir adalah A. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi. B. Melakukan pengolahan data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan setiap subsektor. C. Melakukan fasilitasi Poktan atau Gapoktan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pembiayaan. Ataukah yang D. Melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui Demplot. Kira-kira apa jawabannya ya teman-teman? Ya, benar sekali jawabannya adalah yang B. Melakukan pengolahan data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan setiap subsektor. Untuk uraian kegiatan yang A, melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah SDA, SDM maupun SDE ini merupakan uraian kegiatan penyuluh pertanian terampil. Sedangkan untuk yang C, merupakan uraian kegiatan penyuluh pertanian penyelia, dan yang D merupakan uraian kegiatan penyuluh pertanian tingkat terampil. Demikian teman-teman soal prediksi untuk materi SKB penyuluh pertanian bagian yang pertama. Ini terkhusus untuk membahas materi pada video part 1 dan juga part 2.
Nantikan video selanjutnya dari kami ya, masih akan ada part 3 dari materi penyuluh pertanian berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar kami bisa memberikan informasi lain lagi untuk kalian. Terima kasih telah melihat video ini.